Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Dalam ajaran agama Islam, surga dan neraka adalah tempat akhir bagi umat manusia setelah kematian. Dan menurut sebuah hadis, sebelum masuk ke surga, kaum mukmin akan dibersihkan dulu di neraka. Proses itu akan dilalui setelah menyeberangi jembatan Sirat. Umar Sulaiman Al-Asqor dalam kitab Al-Jannah wan Nar mengatakan, kaum mukmin akan berhenti di atas sebuah lengkungan di antara surga dan neraka. Di sana kaum mukmin akan disucikan dengan cara kisos atau pembalasan setimpal. Kaum mukmin kemudian mendapatkan pembalasan setimpal tersebut apabila ada hak terzalimi di antara kaum mukmin semasa hidup di dunia. Menurut Umar Sulaiman Al-Asqor, hal itu dilakukan agar mereka masuk surga dalam keadaan suci dan bersih. Selain itu juga kaum mukmin tidak menanggung satupun kezaliman terhadap orang lain dan tidak saling menuntut hak satu sama lain. Tahapan pembersihan diri ini disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya pada kitab Al-Riqaq, babnya bab Al-Qisas Yaum Al-Qiyamah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang beriman dikeluarkan dari neraka kemudian dihentikan di atas sebuah lengkungan di antara surga dan neraka. Lalu dilakukan kisos kezaliman di antara mereka satu sama lain yang terjadi di dunia. Setelah dibersihkan dan disucikan, mereka diizinkan untuk masuk surga. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh masing-masing mereka lebih mengetahui jalan menuju rumahnya di surga daripada jalan menuju rumahnya di dunia. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah, ada penghuni neraka yang telah dikeluarkan darinya untuk dimasukkan ke surga. Peristiwa ini disebut terjadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah selesai memberikan keputusan di antara hamba-hambanya. Hal tersebut dijelaskan melalui sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah Fitan wa Ahwal Akhir Az-Zaman, yaitu Muhtasyar Nihayah Al-Bidayah yang diterjemahkan oleh Ansori Umar Sitanggal dan Imran Hasan. Mulanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW terkait apakah bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita bisa melihat Tuhan kita pada hari kiamat?" Maka Rasulullah SAW balik bertanya, "Apakah kamu merasa samar ketika melihat bulan pada malam purnama?" Mereka menjawab, "Tidak, ya Rasulullah." Rasulullah SAW kembali bertanya, "Apakah kamu merasa samar ketika melihat matahari yang tidak terhalang awan?" Mereka menjawab, "Tidak." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Sesungguhnya kamu akan melihatnya dalam keadaan seperti itu." Nabi SAW kemudian menceritakan peristiwa yang terjadi pada hari kiamat nanti. Dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan seluruh umat manusia lalu berfirman, "Barang siapa yang dulu menyembah sesuatu, maka ikutilah dia." Para penyembah matahari kemudian mengikuti matahari, para penyembah bulan kemudian mengikuti bulan, dan para penyembah berhala lainnya mengikuti berhalanya. Lalu tinggallah sekelompok umat yang termasuk orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangi mereka dalam wujud yang tidak mereka kenal seraya berfirman, "Aku Tuhanmu." Tetapi mereka menjawab, "Kami berlindung kepada Allah darimu. Biarlah kami tetap di sini sampai Tuhan kami datang menemui kami. Jika Tuhan kami datang, kami pasti bisa mengenalnya." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun datang dalam wujud yang mereka kenal seraya berfirman, "Akulah Tuhanmu." Mereka pun menjawab, "Engkaulah Tuhan kami," dan mengikutinya. Setelah menceritakan hal itu, Rasulullah SAW kemudian menceritakan tentang Sirat, jembatan Siratal Mustaqim, yang dibentangkan di antara dua pinggir neraka Jahannam. Orang yang pertama kali melewatinya adalah Rasulullah SAW dan umatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Pada waktu itu tidak ada yang berbicara kecuali para rasul, dan doa yang selalu mereka ucapkan pada waktu itu adalah, 'Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah.'" Rasulullah SAW juga menceritakan bahwa dalam Jahannam muncul kait-kait seperti duri-duri dari pohon sa'dan. Kait-kait itu menyambar orang-orang sesuai amal mereka masing-masing.
Oleh karena itu, ada manusia yang binasa karena perbuatannya dan ada yang berhasil melewatinya. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai memberi keputusan di antara hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengeluarkan beberapa orang penghuni neraka yang dikehendakinya atas rahmatnya. Dia Allah memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang semasa hidup di dunia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mendapat rahmatnya. Mereka ini adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Para malaikat dapat mengenali orang yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun mereka berada dalam api. Dikatakan, malaikat mengenalnya dari adanya bekas sujud pada anggota tubuh mereka. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan penghuni neraka dalam keadaan hangus. Menurut sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka disiram air kehidupan yang disebut ma'al hayat, dan mereka pun tumbuh bagaikan biji-biji yang tumbuh di antara sampah-sampah yang terbawa arus. Itulah golongan orang pertama yang keluar dari neraka lalu masuk surga atas rahmatnya. Mereka adalah orang-orang yang dulunya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan riwayat yang cukup panjang terkait orang yang dikeluarkan dari neraka ini. Keputusan ini berlangsung hingga tinggallah seorang laki-laki yang wajahnya menghadap ke neraka. Dia adalah penghuni neraka yang paling akhir masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sedikit kisah ini, mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan manfaatnya untuk kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jika saya ada salah dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu milik saya sebagai manusia biasa. Saya akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.